sampai ke masalah rezeki, sampai ke doa-doa kita akan Allah kabulkan. Kita ceritakan nih kepada mereka. Semua doa kita akan mudah sekali dikabulkan oleh Allah kalau kita selalu bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang mempunyai teladan yang terbaik, seorang yang paling baik mengamalkan Al-Quran, dan seorang yang paling besar cintanya kepada Al-Quran Al-Karim. Begitu juga salawat dan salam untuk sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sampai hari kiamat kelak. Sahabat, semua dari kita menginginkan untuk mencintai Al-Quran, dan kita juga menginginkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Kita menginginkan diri kita dan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keinginan itu? Apa yang harus kita lakukan agar terutama nih anak-anak kita, generasi sesudah kita mencintai Al-Quran? Karena cinta dengan Al-Quran ini adalah dasar untuk interaksi yang lebih jauh lagi dengan Al-Quran. Kalau anak kita, diri kita nggak mencintai Al-Quran, bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran? Maka penting sekali untuk kita menanamkan kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Maka Rasulullah SAW aja kemudian menyampaikan, ajari anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai Al-Quran. Didik anak-anak kalian untuk mencintai Al-Quran, katanya Rasulullah SAW. Maka apa yang harus kita lakukan agar tumbuh cinta ini di dalam hati anak-anak kita kepada Al-Quran? Nah, insya Allah kita akan membahas tema ini agar anak kita, buah hati kita melanjutkan perjuangan kita ini mencintai Al-Quran. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah kita sampaikan bagaimana dahsyatnya, bagaimana hebatnya, bagaimana ajaibnya, bagaimana mulianya Al-Quran ini. Kita ceritakan nih kepada mereka bagaimana kemuliaan Al-Quran, agar anak-anak kita merasakan Al-Quran ini memang sesuatu yang hebat, sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat. Seperti ketika mereka melihat atau menonton kartun, yang mereka suka itu kan biasanya yang alay-alay gitu, yang fantasi-fantasi gitu kan ya. Mereka melihat contoh atau yang mereka tonton ini adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang menakjubkan, maka kemudian mereka senang. Nah, seperti itu juga untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran ini dalam hati anak-anak kita. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana hebatnya mulianya Al-Quran ini. Allah sendiri menyampaikan bahwa Qur'anul Majid wal Qur'anul Majid, tetapi dia adalah Quran yang mulia. Innahu Qur'anun Karim, sungguhnya adalah Quran yang mulia. Maka kita ceritakan bagaimana hebatnya Al-Quran ini, yang sampai Allah sampaikan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan di satu gunung, maka gunung pun akan menjadi hancur karena takutnya kepada Allah. Kita ceritakan nih, hebat sekali Al-Quran itu. Gunung saja nggak sanggup menerima Al-Quran, saking hebatnya itu Al-Quran. Kita ceritakan bagaimana Al-Quran ini menjadi kitab yang paling mulia daripada kitab-kitab yang lainnya.
Dari bahkan kitab samawi sekalipun, Zabur, Taurat, Injil sekalipun, maka Al-Quran mengalahkan semuanya. Kita ceritakan nih bagaimana malaikat itu mengiringi turunnya Al-Quran. Misalnya ayat kursi sampai diiringi oleh 70.000 malaikat. Saking agungnya, luar biasanya. Bagaimana kemuliaan Al-Quran ini, bahkan ketika apapun disandingkan dengan Al-Quran kemudian menjadi mulia. Malam paling mulia di jagat raya ini aja adalah malam turunnya Al-Quran. Malam yang paling agung di jagat raya ini adalah malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka hebat sekali gitu Al-Quran ini. Ini adalah kalam Allah, kalam Rabb semesta alam. Yang bahkan jangankan kita kaum muslimin, yang bahkan orang-orang kafir pun mereka kagum, mereka takjub dengan isi Al-Quran. Kita jadi katakan nih, bagaimana Al-Quran itu disimpan oleh Allah sebelum diturunkan ke bumi, di Lauhul Mahfuz, kemudian di Baitul Izzah, di langit pertama dunia, yang kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, yang begitu luar biasa. Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW begitu sangat memuliakan Al-Quran ini. Ini yang pertama, sahabat. Kita tanamkan, sampaikan, ceritakan terus kepada anak kita. Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka kemuliaanlah buat kita kalau kita menjadi pembawa Al-Quran. Nah, yang kedua yang kita sampaikan, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana hebatnya mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran. Bagaimana mulianya mereka yang selalu bersama dengan Al-Quran. Kita ceritakan dari zaman Rasulullah SAW, zamannya sahabat, zamannya tabi'in. Bagaimana mereka yang bersama Al-Quran itu kemudian hidupnya menjadi berubah drastis. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang beliau hanya adalah seorang pengembala kambing, kemudian menjadi panutan umat setelah beliau menjadi ahli Al-Quran. Beliau menjadi seorang pemimpin besar, yang awalnya beliau itu hanya seorang pemuda pengembala kambing. Karena Al-Quran lah, kemudian mulialah beliau jadinya. Bagaimana orang sahabat yang sama-sama syahid, kemudian yang di makam yang pertama adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ketika ada satu rombongan yang diutus oleh Rasulullah SAW, kemudian yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah orang yang juga paling banyak hafalannya. Jadi Al-Quran ini selain memang zatnya sendiri mulia, juga membawa kemuliaan kepada siapapun yang bersama dengannya. Al-Quran ini selain zatnya memang hebat, juga menjadikan orang yang bersamanya juga menjadi hebat. Hingga umat ini yang awalnya cuma beberapa orang, kemudian jadi puluhan, ratusan orang, sampai kemudian mendunia, itu tidak lain juga. Umat ini mendapatkan kekuatannya salah satunya dari Al-Quran Al-Karim. Dan perubahan yang terjadi di atas muka bumi ini juga tidak lain adalah peran dari Al-Quran Al-Karim. Hingga kita bisa lihatlah, ulama-ulama itu, ya mereka semuanya pasti basicnya adalah hafal Quran. Dari hafal Quran lah kemudian mereka mendapatkan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik misalnya, Imam Ahmad misalnya, Ibnu Sina bahkan misalnya, Fakhrur Razi misalnya. Semua kalau kita sebut ulama, ya pasti mereka adalah penghafal Quran. Dan basic dasar zaman keemasannya umat ini adalah ketika banyaknya terdapat penghafal Quran, yang kemudian mereka mengembangkan ilmunya, bukan kemudian penghafal Quran cuma sekedar mengajarkan hafalan Quran, bukan, tapi kemudian ada yang menjadi saintis, ada yang menjadi ilmuwan,
ada yang bergerak di bidang ini, di bidang itu. Maka kita ceritakan nih kepada anak-anak kita betapa hebatnya orang dulu itu kebersamaannya bersama Al-Quran, betapa semangatnya mereka bersama dengan Al-Quran. Kita ceritakan bagaimana Utsman bin Affan sholat malam 2 rakaat khatam 30 juz. Kita ceritakan bagaimana Imam Syafi'i bisa menghatamkan 1 hari 1 juz, atau bahkan di bulan Ramadan 1 hari khatam sampai 2, bukan 1 hari bukan 1 juz, tapi 1 hari khatam, sekali khatam gitu ya. Dan bahkan di bulan Ramadan 1 harinya 2 kali khatam beliau. Kita ceritakan nih bagaimana semangatnya ulama-ulama itu dalam kebersamaannya bersama Al-Quran, hingga mereka mendapatkan kemuliaan, menjadi orang-orang yang dahsyat, orang yang hebat. Kita ceritakan kepada anak kita. Kita cari referensi ini. Ini yang kedua kita ceritakan kepada mereka. Nah, yang ketiga yang kita ceritakan juga adalah bagaimana Al-Quran akan mengubah hidup kita. Kalau tadi hidup orang-orang dulu, maka kita ceritakan nih kepada mereka, hidup kita pun akan berubah bersama Al-Quran. Dan akan ada banyak keberkahan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Akan ada banyak keberkahan dalam hidup kita yang akan kita dapatkan dari Al-Quran ini. Dari hati yang lapang, pikiran yang tenang, terbukanya ilmu, sampai ke masalah rezeki, sampai ke doa-doa kita akan Allah kabulkan. Kita ceritakan nih kepada mereka. Semua doa kita akan mudah sekali dikabulkan oleh Allah kalau kita selalu bersama Al-Quran. Kita ceritakan nih fadilat, keutamaan mereka yang bersama Al-Quran. Sama dari fadilat di dunia ini sampai fadilat nanti di akhirat kelak. Orang yang bersama Al-Quran derajatnya akan menjadi paling tinggi di akhirat sana kan ya, karena akan disuruh membaca Iqra waratil kama kunta tarattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'u. So, kita disuruh baca nanti di akhirat. Nah, derajat kita akan sesuai akhir ayat yang kita baca. Kita ceritakan ya, akan tinggi terus derajat kita sampai Al-Quran akan memberikan syafaat penolong buat siapa yang selalu bersama dengannya. Al-Quran akan membersamai kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Akan menjadi penghalang dari api nerakanya Allah. Akan menjadi penghalang dari adab-adab Allah. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin keamanan kan ya buat siapa yang bersama dengan Al-Quran. Maka kita ceritakan nih fadilat, keutamaan, kelebihan, keberkahan mereka yang bersama Al-Quran. Hidupnya akan menjadi mudah, cita-citanya akan mudah tercapai, dikubur akan aman, akan selamat, karena Al-Quran akan bersama dengannya, bahkan akan menjadi penerang dalam kuburnya yang gelap gulita. Hingga anak-anak kita kemudian mereka mempunyai visi, mempunyai misi untuk memang selalu bersama Al-Quran untuk mendapatkan keutamaan kemuliaan tadi itu. Sampai ridhonya Allah pun akan kita dapatkan dengan Al-Quran Al-Karim ini. Maka kenapa tidak sahabat kemudian kita rangkul anak-anak kita ini. Bukan kemudian cuma sekedar kita ajarkan Al-Quran kepada mereka, tapi mereka harus paham nih. Nah, kenapa mereka harus bersama dengan Al-Quran? Dan itu kemudian tumbuh cinta mereka dengan Al-Quran. Dan itu kemudian tumbuh sayangnya mereka dengan Al-Quran. Hingga Al-Quran akan terus mereka pegang teguh, pegang erat. Baik saat kita ada, ataupun saat kita tidak ada sekalipun, Al-Quran akan terus bersama dengan mereka. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan. Ini kesempatan yang pertama dalam pembahasan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini belum selesai sahabat. Tolong nanti juga disimak episode atau sesi yang berikutnya agar kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap untuk bagaimana caranya
menanamkan kecintaan kepada Al-Quran ini ke dalam hati anak-anak kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.